Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kita lanjutkan menjawab pertanyaan. Ini dari Mbak Isna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, jika seseorang itu sering bermaksiat kepada Allah, apakah kira-kira sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Ustaz. Baik, Mbak Isna dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang melakukan kemaksiatan, maka satu hal yang pasti, Allah itu akan mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh hambanya, asalkan ia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha pengampun. Cuman persoalannya adalah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jika kita itu senantiasa berbuat maksiat secara terus-menerus ya, pertanyaannya tadi adalah apakah kemudian sholat kita itu akan diterima ya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seorang hamba ya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Lah, ini melaksanakan sholat tapi kok ya masih tetap bermaksiat. Kalau istilah anak mudanya itu STMJ, ya kan? Sholat terus, maksiat jalan, gitu ya. Ya tentu ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa? Khawatir bukan perintah sholatnya yang salah. Khawatir sholat yang kita tunaikan itu belum kita lakukan dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah sholatnya sudah benar, karena itu adalah ketetapan Allah dan Rasulnya, tetapi kok ternyata sholat yang kita tunaikan itu tidak bisa mencegah kita dari melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, maka harus kita introspeksi diri ya. Jangan-jangan sholat yang kita tunaikan selama ini itu hanya sekedar gugur kewajiban misalnya. Kita belum mampu menghadirkan Allah di dalam aktivitas sholat kita, itu dekat dengan diri kita misalnya. Maka ini yang perlu kita evaluasi gitu. Semestinya ketika kita itu melaksanakan sholat, dan sholat kita itu kita tunaikan dengan penuh keikhlasan, kita tunaikan dengan penuh kesungguhan dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya sholat itu akan bisa menjadi perisai bagi kita, akan bisa menjadi tameng bagi kita. Ketika kita itu mau melakukan perbuatan maksiat, maka kita itu akan tertahan. Oh iya, bukankah saya telah sholat? Bukankah saya telah menunaikan perintah sholat? Yang dengan sholat mestinya bisa menjadikan diri kita itu berhenti ya dari melaksanakan kemaksiatan. Mestinya itu yang ada di dalam pikiran kita. Kenapa? Andai kata kita itu melaksanakan sholat, tapi ternyata kita itu masih senang untuk melakukan kemaksiatan, saya khawatir ya sholat yang kita tunaikan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bisa jadi sholat yang kita lakukan itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hanya sekedar gugur kewajiban, bisa jadi hanya sekedar kita itu malu ya. Andai kata orang lain melihat kita sementara kita itu tidak dalam keadaan sholat gitu ya, maka kita malu, makanya kemudian kita sholat, tapi sholatnya asal gitu kan gitu. Maka sekali kita itu melaksanakan kebaikan kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah gitu. Jadi kalau bahasa Rasul itu, sholatlah kalian seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir bagi kalian. Maka insyaallah itu akan menjadikan diri kita itu khusyuk, akan menjadikan diri kita itu bersungguh-sungguh di dalam menunaikan aktivitas sholat itu, sehingga insyaallah apa yang Allah tegaskan atas diri kita, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu akan Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kemuliaan atas diri kita. Kita sholat, maka kita akan menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, insya Allah. Jadi benahi sholat kita, luruskan niat sholat kita semata-mata karena Allah, dan tunaikan sholat kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah sholat kita itu justru akan menjadi pengokoh bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, dan akan menjadi pencegah bagi kita untuk melaksanakan kemaksiatan demi kemaksiatan.
Al-afu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Baik, mungkin itu dari pertanyaan tadi. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.